Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kakak Al-Munawar Malau. Saya berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya berasal dari Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan saat ini saya sedang berada di semester 4. Saat ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan self-interview dari Google Student Ambassador tahun 2026. Yang pertama terkait mengapa Google dan mengapa sebagai Student Ambassador. Tentunya yang paling saya kagumi dari Google ini bukan hanya kecanggihan algoritmanya, melainkan kemampuannya dalam memanusiakan komunikasi. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, saya melihat Google ini bukan sekedar mesin pencari, melainkan partner linguistik global. Lewat tools seperti Google Translate, Docs, Google telah meruntuhkan tembok bahasa dan jarak, memungkinkan manusia untuk saling memahami terlepas dari latar belakang mereka yang berbeda-beda. Di sisi lain, sebagai seorang penyanyi dan pelukis, saya percaya bahwa bahasa, musik, dan warna itu memiliki satu inti yang sama, yaitu apa? Benar, yaitu penyampaian makna. Google melakukan hal yang persis sama melalui teknologi, yaitu menghubungkan ide dengan realita. Oleh sebab itu, menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya untuk menjadi penerjemah teknologi. Saya tidak hanya ingin mengenalkan fitur, tapi ingin menunjukkan bahwa teknologi Google adalah alat ekspresi yang bisa membuat kehidupan kampus lebih kolaboratif dan bermakna. Saya ingin membuktikan bahwa teknologi yang paling berdampak bukanlah yang paling rumit, melainkan yang paling bisa dirasakan manfaatnya untuk tumbuh bersama. Kemudian tentang kegiatan yang Teach and Chill, saya akan membuat Field Teach, yaitu When Google Meets Your Story. Pertama-tama saya ingin menghapus stigma bahwa belajar teknologi itu harus kaku dan membosankan. Melalui cara ini, Feel and Teach, saya akan menciptakan sebuah perjalanan sensorik yang memadukan kreativitas mahasiswa dengan ekosistem Google melalui tiga zona interaktif. Yang pertama ialah zona suara, dan yang kedua adalah zona cerita, dan yang ketiga adalah zona perspektif. Di mana zona suara ini, teman-teman akan merekam potongan lagu atau puisi favorit menggunakan Google Recorder. Saya ingin menunjukkan bagaimana teknologi secara cerdas mentranskrip emosi mereka menjadi teks dan menyimpannya secara instan di Google Drive, yaitu membuktikan bahwa teknologi adalah pengabdi ekspresi manusia. Dan terkait zona cerita, kita akan membuka satu Google Docs besar di layar utama. Setiap peserta hanya boleh menulis satu kalimat untuk melanjutkan cerita peserta sebelumnya secara real time. Ini adalah simulasi kolaborasi yang hidup, bahwa dengan Google, ide yang berserakan bisa menjadi satu karya yang utuh dan harmonis. Dan yang terakhir tadi adalah zona perspektif, di mana peserta akan diberikan satu objek fisik atau gambar abstrak. Lalu mereka harus menggali makna atau sejarah di baliknya menggunakan Google Lens. Di sini mereka akan menyadari bahwa satu objek bisa memiliki ribuan perspektif berbeda jika kita tahu cara mencarinya. Nah, melalui cara-cara ini, saya ingin mereka pulang dengan satu pemikiran, bahwasanya Google bukan hanya alat untuk produktivitas untuk mengerjakan tugas, melainkan sebagai perpanjangan tangan untuk mengekspresikan diri dan memahami orang lain. Dan yang ketiga terkait berpikir secara out of the box. Mungkin saya memiliki pengalaman yang cukup berharga bagi diri saya, yaitu adalah ketika saya mengikuti lomba kaligrafi kontemporer tingkat kabupaten. Di saat semua peserta fokus pada kesempurnaan teknis seperti yang kita tahu dan pakem-pakem tradisional, saya merasa bahwa jika saya mengikuti arus yang sama, saya mungkin hanya akan menjadi benar, tapi tidak bercerita. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil risiko besar dalam hidup saya. Saya tidak hanya menulis huruf, tapi melakukan kanvas saya ini sebagai sebuah lukisan model atau lukisan emosi. Saya bereksperimen dengan palet warna yang berani dan komposisi ruang yang lebih bebas. Saya saat itu dianggap tidak lazim di kompetisi formal seperti kaligrafi kontemporer yang saya ikutin. Nah, pikiran sederhana itu muncul, yaitu jika semua orang berlomba untuk sempurna, maka saya akan memilih untuk terasa berbeda. Nah, saya tidak ingin juri hanya melihat keindahan garisnya, tapi merasakan pesan di baliknya. Nah, pendekatan out of the box ini memang berisiko, namun hasilnya luar biasa. Saya berhasil menjadi juara ketiga pada saat kompetisi tersebut. Dari sini saya belajar bahwa inovasi sejati muncul ketika kita berani keluar dari zona nyaman demi menciptakan sesuatu yang memiliki karakter unik. Kemudian adalah dampak dan kebanggaan saya sebagai student ambassador.
Mungkin dalam 3 bulan pertama saya ingin menciptakan sesuatu yang tidak hanya terlihat, tapi terasa dampaknya. Saya ingin membangun ruang di mana mahasiswa tidak hanya belajar teknologi, tapi berani bereksperimen dengan teknologi. Bukan sekedar workshop, tapi pengalaman, di mana mereka bisa mencoba sesuatu hal yang baru, kemudian gagal, kemudian belajar lagi, dan akhirnya percaya diri. Bagi saya pencapaian terbesar bukan jumlah peserta atau seberapa besar acaranya, tapi ketika ada mahasiswa yang awalnya merasa tidak bisa, lalu berubah menjadi ingin mencoba. Karena saya percaya dampak yang paling berarti bukan tentang seberapa banyak orang yang kita jangkau, tapi seberapa dalam kita mengubah cara mereka melihat diri mereka sendiri dan teknologi. Karena saya yakin pada akhirnya tidak hanya memperkenalkan teknologi, saya ingin membuat orang merasa bahwa teknologi juga bisa menjadi bagian dari cerita mereka. Mungkin sekian dari jawaban saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.